Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, saya sambut jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan berfellowship satu dengan yang lain. Kita akan sama-sama katakan tangan kanan kita di dada. Kita sama-sama katakan, ikuti saya seperti demikian. Allah turut bekerja dalam untuk segala kebaikan bagi kamu dan bagi saya. Bisa? 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya juga bagi kamu. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya dan kamu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan datang di hadapan Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan pengucapan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Pagi ini Tuhan, kami bersama jemaat di tempat ini akan datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku Firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita katakan, tak usah takut. Tak usah takut.
kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini dengan jemaat di tempat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, siapa di tempat ini yang bersuka cita untuk pagi hari ini? Kita akan lebih bersuka cita lagi karena ada satu pribadi yang hari ini kita diingatkan kembali di bulan Desember minggu yang pertama, yaitu ada satu pribadi yang sangat kita kasih, yaitu siapa? Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Untuk itu pagi hari ini kita sama-sama akan katakan, Dia lahir untuk kami, Dia bersukacita. Nah sekarang kita mau menyambut Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau saya lihat lagi, Dia itu. Sekarang kita nggak gitu lagi, oke? Kita bisa gerak-gerakan bareng kita. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Dia lahir untuk kami. Hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kita akan siapkan untuk firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian ketika menghadapi. Tahu
sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, janji-Mu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yang musik. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyanyikan lagu ini, yakinkah kita akan setiap janji Tuhan? Atau kita menyanyi hanya sekedar karena kita hafal lagunya, kita suka dengan irama musiknya? Saya mau ajak kita benar-benar menyanyi lagu ini dengan satu keyakinan. Kita mempercayai janji Tuhan. Itu seperti matahari yang selalu terbit. Apapun keadaannya, di tengah pandemi pun matahari selalu terbit tiap hari. Dia tidak pernah terlambat untuk terbit. Kita mungkin terlambat bangun, tapi matahari selalu terbit pada waktunya. Saudara yang dikasih Tuhan, ambil waktu sejenak, renungkan akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Mari kita mempercayainya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tahu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Biarlah ini menjadi sesuatu yang kami alami. Kami menyadari sungguh kasih-Mu terlalu dalam. Ketika kami masuk bulan Desember, kembali kami direview, kami diingatkan akan
kasih Allah yang begitu besar akan dunia, sehingga Yesus Kristus dihadirkan di tengah-tengah manusia dengan segala keberadaannya sebagai manusia. Dia lahir untuk kami semua. Biarlah setiap kami bukan hanya mengenang, tapi kami boleh memaknainya dalam hidup kami. Arti dari kehadiran-Mu di tengah hidup kami itu. Biarlah kami belajar dari firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus mengajari kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, silakan duduk. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara kekasih kami, Pak Dwi dan Ibu Sandra. Senang sekali awal Desember bisa bersama-sama. Dan berharap minggu depan masih di sini kita bisa Natalan sama-sama. Dan selamat datang juga, kita kedatangan saudara yang baru, saudara Michael. Mungkin berdiri sebentar. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kita di GBT Impactful Community di tempat ini. Ya, kemarin saya sempat bincang-bincang dengan Mas Michael ini. Ya, beliau udah 1 minggu di 2 hari ya, 3 hari dengan saya ini tugas di Bekasi. Dan saya percaya tidak secara kebetulan kalau kita boleh berjumpa hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, masuk bulan Desember, iya, saya sudah mulai banyak masuk berita-berita dari teman-teman hamba-hamba Tuhan di daerah. Ya, rupanya mereka banyak yang sudah mulai Natal tanggal 1 Desember. Ya, saya ganggu-ganggu aja, kenapa nggak November aja? Wah, takut kena PPKM katanya. Ya, sebetulnya saya mau katakan bahwa Natal itu tidak tergantung PPKM. Mau PPKM, mau PSBB, mau apa kayak istilahnya, Natal tetap Natal. Amin. Natal tetap harus kita rayakan. Hanya bagaimana kita memaknainya Natal. Dan saya mau katakan, 1 minggu lagi kita Natal. Kita merayakan Natal, artinya begitu. Gereja kita sepakat tanggal 12 Desember karena dirangkaikan dengan ulang tahun gereja yang pertama. Ya. Banyak orang Natal ini seperti euforia gitu ya, seperti dimatikan saja. Iya, banyak kali Natal dimaknai sebagai pesta pora, harus ada pohon Natal, harus ada hiasan Natal, dekorasi yang mewah, ya, dan nggak boleh ketinggalan harus ada konsumsi katanya. Ya. Banyak orang begitu sempit melihat makna dari sebuah Natal. Kalau Natal hanya dipandang hanya dekorasi, acara, kemudian konsumsi, baju baru, ya kan? Ya, saya katakan itu terlalu sempit pandangan kita. Natal itu sebetulnya lebih wow daripada itu semua. Dan demikian sebaliknya, tanpa itu semua, Natal itu menjadi suatu yang luar biasa juga. Jadi makna Natal bukan tergantung dari pernak-perniknya, bukan tergantung dari aksesoris-aksesoris yang di dalamnya. Tapi Natal itu bagaimana hati kita bisa memahami, bisa menghayati hadirnya Yesus di antara umat manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kembali di dalam kisah Natal, mari kita membuka di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan Lukas pasal 1 26 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh
malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, satu kisah yang sering kita dengar, dan kisah ini biasanya muncul di bulan Desember. Iya, jarang hamba Tuhan mengkhotbahkan di bulan-bulan lain. Ya, karena ini berkaitan dengan tema Natal. Kadang-kala kisah ini juga dibikin drama oleh anak-anak sekolah minggu. Ada yang jadi Maria, ya, ada yang jadi malaikat. Saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya ada sesuatu yang menarik dari kisah ini. Ya, melalui kisah ini kita melihat ada satu kerelaan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ada kerelaan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sebab itu kita akan melihat, saudara dikasih Tuhan, dikisahkan seorang wanita muda, seorang gadis, seorang perawan, ya, yang bernama Maria. Dia seorang gadis desa yang gak ngerti apa yang terjadi pada waktu itu. Dia dengan ketulusannya, dengan kepolosannya hidup sebagaimana gadis-gadis yang lain. Dia juga tidak terlalu update di medsos, karena memang waktu itu belum ada medsos. Ya, dari yang dikasih Tuhan. Tetapi ada satu pengalaman spiritual yang dialami ketika dia ada di sebuah rumah, di rumahnya, ya, ada kunjungan yang tidak terduga dari malaikat Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu melihat sejenak kondisi masyarakat pada waktu itu, kondisi kerohanian orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka itu, kalau di dalam istilah teologinya itu, mereka ada di dalam masa sunyi. Kenapa masa sunyi? Selama kurang lebih 400 tahun dari terakhir Tuhan membangkitkan nabi di antara mereka, yaitu Nabi Maleaki, sampai kepada peristiwa ini ditulis, sampai pada peristiwa ini terjadi, itu ada jarak waktu 400 tahun. Berapa generasi itu, saudara? Mungkin 7 atau 8 generasi. Itu selama 400 tahun tidak ada hal-hal yang ajaib yang terjadi. Tidak ada pesan Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabi. Tidak ada penampakan malaikat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang spiritual. Ya, kehidupan mereka berjalan seperti biasa, seperti normalnya manusia. Gak ada sepertinya Tuhan itu diam. Sepertinya Tuhan tidak mau tahu. Sepertinya Tuhan meninggalkan umat pilihannya. Padahal kita tahu Israel umat yang dipilih Tuhan. Tapi sepertinya selama 400 tahun Israel itu dibiarkan. Baru di dalam apa yang kita baca Lukas pasal 1,
Tuhan mulai mengintervensi lagi umatnya dengan dia mengutus seorang malaikat, ya, menyampaikan satu pesan kepada seorang gadis desa yang bernama Maria. Saudara, yang menarik dari peristiwa ini adalah percakapan antara Maria dan malaikat itu. Ada satu percakapan, ya, malaikat itu datang dengan memberikan satu statement, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Salam atau shalom dalam bahasa aslinya. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Arab, assalamualaikum. Ada satu salam yang disampaikan. Salam atau shalom itu artinya damai. Jadi kata shalom itu damai, artinya damai sejahtera. Sama seperti assalamualaikum, damai sejahtera bagi. Tapi kadang-kala kita mau berantem di chattingan juga ngomongnya shalom dulu ya Bapak Ibu. Shalom, kamu tuh gimana sih begini. Ini ngomongnya shalom, itu kan konyolnya kita. Karena kita nggak ngerti apa yang kita tulis di situ. Kita nggak ngerti artinya. Jadi sebelum berantem bilang shalom dulu, bilang damai dulu, tapi diajak berantem. Ya. Hal seperti ini nggak boleh terjadi. Ya, di sini nggak ada, saudara, nggak ada. Ya. Saudara dikasih Tuhan salam, hai engkau yang dikaruniai. Ada sebutan engkau yang dikaruniai. Maksudnya apa? Di antara sekian banyak gadis di Nazaret pada waktu itu, di Yerusalem di Yehuda, yang tanah Israel pada waktu itu, tanah Palestina pada waktu itu, dari antara sekian banyak gadis, kok Maria yang dapat kunjungan? Berarti ada sesuatu yang spesial, ada maksud Tuhan yang spesial buat perempuan ini. Kemudian selanjutnya ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Sebetulnya dia pertanyakan bukan hanya sekedar arti salam itu, tapi apa maksud dari kunjungan ini. Konsep orang Yahudi, konsep masyarakat pada waktu itu adalah kalau orang udah ketemu malaikat, kalau orang udah ketemu sesuatu yang ilahi, gak lama dia mati. Itu konsep berpikir mereka. Dan Maria juga bertanya-tanya, kenapa? Ada apa nih dengan saya? Ya, mungkin ada gangguan dari kipasnya. Ya, mohon maaf untuk tidak nyamanan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, jangan takut Maria. Kembali, Maria terkejut karena dia takut. Konsep berpikir itu akan mempengaruhi seseorang. Cara berpikirnya, mereka berpikir bahwa kalau orang ketemu malaikat gak lama mati, orang ketemu sesuatu yang ilahi mati. Makanya dia terkejut, dia mempertanyakan ada apa. Nah, malaikat tahu, makanya kata-kata selanjutnya setelah shalom, ya, jangan takut. Jangan takut hai Maria, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Disebutkan lagi kata karunia. Berarti kita melihat di sini bahwa ini bukan kunjungan yang mendadak, atau bukan kunjungan yang ya mampir dah. Tapi ini adalah kunjungan yang direncanakan oleh Allah. Kunjungan yang direncanakan untuk sebuah misi. Dan kunjungan ini tentunya kalau kita yang sudah hidup di zaman sekarang, kita tahu kisah ini. Wah, ini kunjungan yang luar biasa. Mungkin kita berpikir, kenapa sih Maria datang? Malaikat kok malah dia terkejut, malah kok dia sepertinya takut, bukannya senang. Ya kita ngomong gitu karena kita udah lewat dari masa itu. Kita nggak ada di dalam kondisi itu. Kita baca ceritanya, kita baca kisahnya. Tapi mungkin ketika kita ada di dalam posisi Maria pada waktu itu, tentu kita nggak beda dengan Maria. Kita bingung apa maksudnya. Dia juga mungkin bertanya, apa yang salah dengan hidupku? Tetapi kembali, ya, percakapan itu berlanjut
Setelah malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31 dan seterusnya, mulai rencana itu disampaikan. Ada satu rencana dari Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Dikatakan, "Sesungguhnya kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Bla 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 bla, sampai pada satu titik Maria stop, Maria interupsi, Maria tanya. Ya. Dia bilang, ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Pesannya, kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Anak itu akan disebut Yesus. Kau harus nama Yesus. Dia menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Nah, orang Israel, orang Yahudi, kalau sudah dibilang Daud itu mereka ngerti banget. Sama seperti orang Indonesia kalau dengar kata Soekarno, pasti tahu Soekarno itu bukan tukang bubur ayam. Orang Indonesia ketika dengar kata Soekarno berpikir apa? Itu proklamator, ya kan? Yang memproklamasikan Indonesia merdeka. Itu tokoh bangsa yang banyak dikagumi. Demikian juga orang Israel ketika dengar kata Daud, ada satu yang melonjak dalam dirinya. Karena nama Daud, kalau saudara nanti berkesempatan pergi ke Israel, tanya sama pemandu wisatanya orang Israel, tanya, "What do you know about David?" Apa yang kamu tahu tentang Daud? Wah, dia akan cerita dari A sampai Z dengan penuh kebanggaan, dengan penuh rasa nasionalisme yang berkobar-kobar. Sama seperti orang Indonesia kalau suruh cerita Soekarno, itu dia orang yang begini-begini. Ya. Maria dengar kabar seperti itu, kembali ada tanda tanya dalam diri. Kenapa? Kok nggak sinkron? Saya akan mengandung, saya belum punya suami. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara dikasih Tuhan. Kemudian ayat 35, malaikat itu cerita lagi menjelaskan mekanismenya gimana dia bisa mengandung. Ya, Roh Kudus akan turun atas kamu, menaungi kamu, ya kan? Anak itu dilahirkan anak kudus. Ya. Kemudian malaikat itu memberikan bukti kesaksian. Tuh lihat Elizabeth. Ya, bukan Elizabeth Gracia Agustinus, ini Elizabeth yang istrinya Imam Zakaria. Lihat Elizabeth, dia yang disebut mandul di hari tuanya akan melahirkan anak. Saya percaya kalau kita ada di dalam posisi Maria itu pasti kita bingung. Apa maksudnya? Betul kan? Apa maksudnya? Enggak ngerti. Orang pada zaman Maria mungkin sama dengan orang pada zaman kita. Orang bisa mengandung ya kalau terjadi hubungan laki dan perempuan. Jadi hubungan suami istri, maka mengandung. Tapi kalau dia nggak berhubungan, gimana bisa mengandung? Itu tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tetapi yang menarik dari kisah ini adalah endingnya, ya, ayat 38. Ayat 38 Maria berkata begini, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara dikasih Tuhan, ketika saya ulang-ulang membaca kisah ini, percakapan tanya jawab Maria dan malaikat, dan puncak dari percakapan itu adalah di ayat 38. Sederhananya kalau saya mau kasih satu gambaran, ayat 38 ini sepertinya Maria berkata begini kepada malaikat, "Oke malaikat, deal. Amin. Deal dengan rencana yang kamu ceritakan tadi. Walaupun aku belum ngerti, tapi deal, aku mau. Aku siap." Satu keputusan yang diambil Maria, kalau kita lihat selanjutnya, sebetulnya keputusan ini adalah keputusan dahsyat dari seorang manusia. Ini adalah satu contoh, satu teladan bagaimana manusia dengan kesadarannya tanpa paksaan dia mau terlibat dalam rencana Allah. Dia mau menggenapi
perkataan Tuhan di dalam hidupnya. Kadangkala kita sebagai orang Kristen, kita terlalu latah ya istilahnya ya. Terlalu gampang ngomong, Tuhan, aku mau mengikuti kehendak-Mu. Kita nyanyi sampai menangis-nangis. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala kita latah, terlalu gampang kita berkata, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dimatikan dulu aja supaya kamu. Kadangkala kita terlalu latah, kita berkata, aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Terlalu mudahnya kata-kata itu keluar dari mulut kita tanpa kita sadari kita lagi ngomong apa sebetulnya. Karena kadang-kala kita berpikir mengikuti kehendak Tuhan itu yang enak-enak, yang menyenangkan saja. Kita tidak pernah berpikir bahwa kadang-kala kehendak Tuhan itu dibungkus dalam bentuk penderitaan. Kadang-kala kita nggak sadar. Kita berpikir kehendak Tuhan itu ya wah, mungkin ini kehendak Tuhan. Saya dapat diterima di pekerjaan baru, gajinya 3 kali lipat dari yang lalu. Kita berpikir kehendak Tuhan yang begitu-begitu tuh kebanyakan sekarang. Yang enak, yang wah, rupanya kehendak Tuhan. Ya, di tengah masa pandemi, ya, saya bisa diberkati Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita mengalami satu peristiwa yang membuat kita susah? Kita mengalami satu peristiwa yang itu nggak ada sisi enaknya buat kita. Apakah kita masih berkata, aku mau mengikuti kehendak Tuhan? Maria sadar betul apa yang dia omongkan. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini satu statement yang luar biasa. Ketika saya merenungkan perkataan Maria, saya akhirnya bisa sadar kenapa saudara-saudara Katolik begitu mengagung-agungkan perempuan yang satu ini, begitu mengagung-agungkan sosok Maria, sampai mengagung-agungannya kebablasan, sampai dibikin patung disembah, itu kebablasan saya bilang. Ya karena ada satu yang berbeda dalam diri seorang gadis desa ini. Kembali kepada rencana yang Tuhan mau bikin buat dia. Dia akan dibikin mengandung dan punya anak orang laki-laki. Anaknya itu anak spesial. Sepertinya ini satu yang biasa-biasa saja. Perempuan mengandung kan biasa. Kecuali kalau laki-laki, aku akan membuat kau mengandung. Nah ini kan sesuatu yang menggegerkan jagat raya ini. Bukan cuma dunia maya yang digegerkan kalau tiba-tiba paman burung mengandung begitu. Ya, kalau ibunya mengandung ya biasa, itu wanita akan mengandung. Tapi yang menjadi berbeda dalam peristiwa ini adalah status Maria yang benar-benar dia orang yang menjaga kekudusan. Dia yang dikasih Tuhan. Maria sadar betul konsekuensi dari keputusan itu. Nanti malam di kaum muda saya bicara dari sisi Yusufnya. Nanti lain kesempatan kita bicara Yusufnya. Ternyata Yusuf juga bukan pemuda sembarangan. Dia punya kualitas yang top. Kira-kira di sini kalau misalnya ada bapak-bapak atau kaum pria ada, ya, engkau sudah bertunangan, tapi belum kau jamah, belum melakukan hubungan terlarang, tapi tiba-tiba dengar kabar mengandung, kira-kira seperti apa? Gimana? Satu kata, putus. Tapi kemarin ada yang menjawab luar biasa. Cari lagi Pak. Kan jumlah wanita lebih banyak dari pria kan? Tapi kalau kita ada di dalam posisi itu, kalau kita sebagai Maria, apa yang ada di dalam benaknya? Apa kata tunanganku nanti kalau aku mengandung? Betul kan? Apa
Apa kata tunanganku? Pasti dia kan segala tuduhan-tuduhan yang buruk akan kena ke diri, ya kan? Kamu selingkuh sama siapa? Berbuat sama siapa? Pada waktu itu belum ada tes DNA. Kalau ada tes DNA, wah ini gegernya laboratorium semua bingung. Lah ini kok nggak ada kromosom X-nya, nggak ada kromosom pembawa gen prianya, ini dari mana ini tiba-tiba mengadu? Maria sadar betul, yang pertama resiko yang dihadapi pasti pasangannya akan memutuskan dia, ya kan? Suami-suami, pria-pria di sini, kalau pasanganmu tiba-tiba mengandung sebelum kau menikah, sebelum kau menjamah, itu bukan hal yang mudah, ya kan? Pasti si wanita akan dituduh, akan ditanya, itu perbuatan siapa? Tuduhan itu udah kena ke Maria, dan itu sudah terbukti dengan membawa bola voli di perutnya itu, yang nggak pernah bisa diletakkan, nggak bisa ditutupi pakai daster yang gede, pasti ketahuan. Itu baru dari pasangannya, belum dari masyarakat sekitar. Maria harus siap untuk dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin kalau lagi dia beli bawang, orang udah pusing-pusing. Lihat itu perempuan nggak benar, belum menikah sudah punya buncit begini-begini. Dan itu bukan hal yang mudah bagi seorang wanita. Kita tahu bersama bahwa wanita itu lebih dominan di perasaan. Ya. Coba kita mencoba mendeskripsikan, ya. Ketika Maria datang ke warung gitu ya, ibu-ibu langsung mundur 1-2 langkah, mulai bisik-bisik. Perasaan Maria seperti apa? Itu beban yang gak mudah untuk dialami. Dan yang selanjutnya lagi yang lebih ngeri, hukum Taurat berkata orang yang kedapatan berzina, satu hukumannya, lempari dia sampai mati, dirajam. Artinya konsekuensi yang harus dihadapi Maria, kematian. Tapi saya salut sama perempuan ini, dia berani berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Dia tahu loh konsekuensi-konsekuensi, tapi dia lebih memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mengapa? Dia punya satu keberanian seperti itu. Kalimat awalnya, dia menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Dia memposisikan dirinya hamba. Hamba. Orang Yahudi pada masa itu ngerti banget apa artinya hamba. Hamba itu ya hamba, udah gak punya hak apa-apa. Bahkan hidupnya pun di tangan tuannya. Kalau tuannya mau bunuh dia, gak ada hukum yang bisa menuntut tuannya. Karena yang dibunuh seorang hamba. Mau diperlakukan apapun, hamba itu tidak punya hak untuk protes, tidak punya hak untuk komplain. Mau diperlakukan gak adil, ya udah dia harus terima aja. Karena itu status dia. Ya bahasa orang dunia itu udah jadi kodratnya, udah nggak bisa diubah. Kesadaran akan hamba ini yang membuat Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Walaupun sebetulnya dia belum 100% ngerti bagaimana nantinya. Yang dia ngerti cuma dia orang yang dipilih, ya kan? Karena 2 kali dikatakan kamu yang dikaruniai Allah, kamu mendapat kasih karunia, itu dia ngerti. Berarti saya ini dipilih. Kalau saya dipilih berarti saya spesial. Sama seperti dalam sebuah kontestasi, misalnya Indonesian Idol, yang dipilih itu pasti yang punya nilai lebih. Yang dipilih itu punya keunggulan-keunggulan. Dan itu yang membuat Maria berkata iya. Karena Tuhan memilih saya dan saya hamba, saya siap. Nah, pelajaran apa dari kisah ini? Buat kita yang hidup di dalam zaman sekarang, mari kita mau sadari keberadaan kita. Hamba Tuhan bukan hanya yang berdiri di balik mimbar, tapi setiap orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, secara otomatis dia adalah hamba Tuhan. Amin. Hanya ada 2 hamba, hamba Tuhan atau hamba dosa. Saudara pilih yang mana? Mau hamba Tuhan atau hamba dosa? Hamba Tuhan. Sadar gak ketika engkau memilih saya ini hamba Tuhan?
berarti kita tuh nggak bisa komplain apa-apa sama Tuhan. Kita nggak berhak protes karena hamba itu seperti itu. Bahkan nyawanya itu ada di tangan Tuhan. Bukankah hidup mati kita di tangan Tuhan? Mari kita mau sadari itu, supaya Natal benar-benar bisa terjadi. Tanpa Maria yang ngomong seperti ini, Yesus, mungkin Tuhan perlu pakai plan B, rencana B, karena Maria mungkin menolak. Dia nggak bisa paksa juga. Tapi karena Maria menerima, Maria berkata deal, maka Natal terjadi. Natal terjadi karena ada sebuah ketaatan pada kehendak Tuhan. Dan ketaatan itu kadang-kala ada begitu banyak resiko yang kita harus hadapi. Ketika kita pilih taat sama Tuhan, ada resiko yang kita harus hadapi. Ada tantangan-tantangan, bahkan ada ancaman-ancaman di depan kita ketika kita mau berkata, saya mau mengikuti Tuhan, saya mau percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saya mau Tuhan Yesus lahir di hati saya, lahir di hidup saya. Ada konsekuensi. Dan konsekuensi itu kadangkala bisa berupa kematian. Kadangkala konsekuensi itu bisa berupa kematian. Gak usah jauh-jauh. Orang yang berdiri di depan saudara sudah melihat konsekuensi itu. Ketika saya memilih untuk melayani Tuhan, tidak kurang 7 kali saya berada di ambang kematian. Saya pernah karena Injil parang nempel di leher saya. Saya pernah karena Injil dikejar-kejar 200 orang dibunuh. Karena Injil saya pernah dikejar dengan samurai. Karena Injil saya pernah dikirim, ya orang sebut guna-guna. Dan itu yang menyaksikan bukan cuma saya. Tetangga-tetangga saya lihat ada bola api masuk ke pastorat, meledak. Ada konsekuensi kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah cerita ini berakhir akhirnya Maria mati dirajam? Ada ayatnya seperti itu? Tidak ada. Artinya apa? Konsekuensi ancaman itu ada. Tapi Tuhan juga selalu ada untuk membela kita. Tuhan selalu ada. Tadi kita nyanyi ya, yang pertama tadi. Saya coba lihat lagi. Tak usah aku takut sebab kau serta, tak usah aku bimbang, engkau di dalamku. Tak usah aku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Biarlah syair lagu ini membuat kita makin yakin untuk berkata seperti Maria. Aku ini hamba-Mu, terjadilah padaku menurut perkataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Natal kedua di masa pandemi. Ya, walaupun di Indonesia sudah mulai baik penanganan pandemi. Kasus COVID 1 bulan terakhir saya pantau sudah di bawah 500 kasus per hari. Tapi saya mau katakan pandemi masih ada, pandemi belum selesai. Makanya hari ini kita masih bermasker. Ya. Kita tidak tahu tahun depan. Ini heboh di dunia. Ada virus baru, mutasi baru, ya varian baru. Varian Omikron. Alpha, Beta, Gamma, Delta itu abjad-abjad Yunani. Ya, bersyukur dikasih abjad Yunani, bukan variannya coklat, matcha, green tea, bukan varian itu. Ya. Karena ke varian itu orang buka masker, wah saya suka green tea, biar saya kenal green tea. Sekarang dikasih Tuhan, tapi ancaman itu masih ada. Yang saya mau katakan begitu. Dan Natal kali ini
pesannya adalah seperti tema Natal kita tahun ini. Natal adalah sebuah harapan bagi yang tidak berpengharapan. Mungkin selama hampir 2 tahun kita dihantam pandemi, digoncang kesehatan kita, dioncang ekonomi kita, digoncang hubungan kita, koneksi-koneksi teman-teman kita pada meninggalkan kita. Karena mungkin kondisi ekonomi menurun, teman-teman meninggalkan kita. Sepertinya kita tidak ada harapan. Tapi pesan Natal tahun ini mau berkata, dia itu harapan. Selama kita masih punya Yesus, harapan nggak akan hilang. Selama masih ada Yesus di dalam hatimu, ancaman sebesar apapun kita bisa lewati dan kita tahu sebagai pemenang. Seperti Maria, Bapak dan Ibu belum pernah kan, belum sampai nyawamu terancam kan? Ya kan? Dalam mengikuti kehendak Tuhan, nyawamu belum terancam. Tapi Maria sudah hampir terancam. Itu hukuman itu pasti. Ketahuan ini perutnya buncit, nggak ada suaminya, dia lempari batu sampai mati. Tapi enak didor selesai. Tapi kalau dilempari batu, wah benjol di sini, kebayang nggak sih? Dan itu nggak berhenti lemparan itu sebelum terdakwa itu mati. Mari, bukan mati yang enak karena gitu. Tapi Maria berani berkata, jadilah padaku. Dia berani deal sama Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ketika kita berani deal sama Tuhan, menyerahkan semua, bahkan hak kita serahkan, kita letakkan di hadapan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang tutup mata. Dia Tuhan yang peduli atas hidup kita. Maria terpelihara sampai hari mati. Nah, sejarah gereja mencatat Maria mati dalam usia yang cukup lanjut. Tidak disebutkan katanya, tapi Maria mati dalam usia yang cukup lanjut. Itu fakta sejarah mengatakan Maria nggak mati di ranjang. Dan tidak ada gunjingan tentang Maria ini orang berzina. Tidak ada gunjingan tentang itu. Artinya apa? Allah sanggup membela. Ketika kita benar-benar menyadari kita hamba. Karena kita hamba, maka kita harus memiliki satu yang namanya total devotion, pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada Allah bukan hanya pada saat kita duduk ibadah di tempat ini, tapi pengabdian kepada Allah dibuktikan bagaimana sikap hidup kita, bukan hanya di gereja tapi di luar sana. Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita, adakah kita memunculkan Kristus? Adakah kita melahirkan Kristus? Maria mau ambil bagian di dalam rencana Allah menyelamatkan umat manusia. Saya tantang saudara, apakah saudara mau ambil bagian di dalam rencana Allah menyelamatkan umat manusia di akhir zaman? Maria ambil bagian untuk melahirkan Yesus. Di akhir zaman saya katakan, Tuhan cari hamba-hambanya yang siap berkata seperti Maria, aku mau Tuhan, untuk melahirkan Kristus kembali di dunia ini. Kita tahu keadaan dunia. Kalau saya boleh gambarkan, dunia ini sedang sakit. Sakit karena setiap orang mengejar egonya masing-masing. Sakit karena setiap orang berlomba-lomba memuaskan hawa nafsunya. Sehingga untuk itu dia harus sikut kiri, sikut kanan, ancam kiri, ancam kanan. Kristus perlu dilahirkan kembali di dunia ini. Tapi dia tidak lahir lagi jadi bayi, tapi dia akan lahir sebagai raja yang berkuasa. Siapkah kita? Siapkah hidup kita boleh menjadi rahim dari kelahiran Tuhan Yesus? Sederhana, dengan kita mau berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan siaplah untuk itu. Karena rencana Tuhan tidak selalu yang indah-indah, tidak selalu yang nyaman buat daging. Tapi jangan takut, akhirnya itu suatu yang mulia, satu yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita balik berdiri. Haleluya, 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 haleluya.
Engkau sertaku. Tak usah ku takut, sebab Engkau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan Natal. Tapi saya mau ajak kita bukan hanya mempersiapkan Natal sebagai satu acara, tapi kita mau mempersiapkan Natal dalam pengertian kita mempersiapkan kelahiran Kristus di akhir zaman, kehadiran Kristus di tengah dunia. Dan untuk itu Allah mengajak kita bekerja sama, seperti Allah mengajak Maria bekerja sama untuk ambil bagian di dalam rencana agung Allah. Dan rencana itu adalah menyelamatkan umat manusia. Hari-hari ini kita melihat dunia semakin jahat. Adakah kita rindu ambil bagian dalam rencana Allah menyelamatkan umat manusia? Adakah kita bersedia menjadi Maria-Maria yang zaman? Kita tidak akan mengandung secara fisik, tapi kita akan mengandung di dalam roh, di dalam doa-doa kita. Dan ketika kita berani mengambil satu keputusan, Tuhan, aku mau terlibat di dalam Natal di akhir zaman, kita akan melihat bagaimana hidupmu dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara rindu berkata seperti Maria, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara boleh taruh tangan kanan di dada. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar janjimu hari ini, tekadmu hari ini, keputusanmu hari ini dimeteraikan oleh darah Kristus. Ancaman pasti ada, tantangan pasti ada. Tapi saya mau katakan, saya mau ingatkan, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Itu yang perlu Anda ingat. Seberat apapun hidupmu, seberat apapun masalahmu, saya mau kasih tahu, ini kuat sekali Roh Kudus berkata kepada saya, Tuhan ada bersama dengan engkau. Jangan lupakan ini. Jangan lupakan ini. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan, kami mau bawa diri kami, hidup kami kepada. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup untuk diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini hidup untuk mengejar nafsu kami, untuk memuaskan keinginan-keinginan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau ambil keputusan. Kami mau letakkan diri kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mati tergantung di atas kayu salib menyerahkan hidupnya bagi kami supaya kami tetap hidup. Kami sadar kami ini hamba-Mu. Ampuni kami kalau kami tidak punya pengabdian yang total kepada Tuhan. Kadangkala tanpa kami sadari kami mengabdi kepada mamon, kami mengabdi kepada uang,
Kami terlalu mengejar Tuhan, padahal uang gak pernah selamatkan kami, uang gak pernah tebus dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali kepada-Mu hari ini. Di depan tubuh dan darah-Mu kami bersujud, kami minta ampun Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih suka berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering mencari puji-pujian dari manusia, ampuni kami. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, mari kuduskan hidup kami Tuhan. Kuduskan hidup kami. Haleluya. 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 Ku nyanyi haleluya. Saya undang pelayan perjamuan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari nyanyi dari hatimu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami mengangkat roti dan anggur. Roti dan anggur ini buatan manusia yang berdosa. Tapi kami mohon Kau menguduskan, menyucikan, menjadikannya sarana untuk kami mengingat, memaknai, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga ketika kami memakan dan meminum, kami mulai dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami tahu di dalamnya ada kuasa Allah. Ketika kami menyadari, kami mengakui kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk mengangkat setiap sakit penyakit kami, maka sakit penyakit kami pun akan sembuh. Amin. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu menerima roti dan anggur dengan sikap menghormati Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa kekuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau ajaib perkasa kekuatanmu. Di hidupku. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Rasakan Dia begitu dekat dengan engkau. Rasakan bahwa Tuhan ada di mana kau berada. Tuhan ada dalam kondisi apapun. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan mau berbicara kepada setiap kita.
pribadi lepas pribadi. Seperti Tuhan berbicara kepada Maria, hari ini Tuhan akan berbicara kepada saudara. Dari setiap roti yang saudara angkat, ada tertulis ayat-ayat firman Tuhan. Jika matamu baca itu, yang ini, itu adalah firman yang menjadi rema buat hidup. Kalau itu berupa teguran, sadarlah dan bertobatlah. Kalau itu merupakan penghiburan, bersyukurlah. Kalau itu merupakan janji Tuhan, percayailah. Dan kau akan melihat sesuatu yang terjadi begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu yang sudah tercabik-cabik untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena tubuhmu menebus kami. Haleluya, haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berisi anggur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Angkat tanganmu saudara, ucapkan syukur. Ucapan syukur untuk apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Ucapkan syukur untuk setiap rencananya yang mulia dalam hidup kita. Ucapan syukur untuk pengampunan yang tidak terbatas buat hidup kita. Ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbananmu di atas kayu salib begitu sempurna, mengampuni segala dosa kami. Sekali lagi kami mohon ampun kalau kadang-kala kami masih suka berbuat dosa. Kami masih suka untuk hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami bersyukur Tuhan, karena korbanmu membuat kami boleh datang kepadamu dengan keberanian. Kami boleh datang menghadap Bapa seperti seorang anak yang menghampiri ayahnya. Terima kasih. Dan tanganmu selalu terbuka menyambut kami, apapun keadaan kami. Kami yang sudah kotor, kami yang sudah lebih lesu, bahkan Kau mau memeluk kami, Kau menggendong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga karena kami percaya segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Saya mau berdoa khusus supaya kesembuhan itu mengalir hari ini. Kami mempercayai firman-Mu yang mengatakan bahwa pilu-pilunya kami disambut. Karena itu jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuh kami milik Tuhan. Tuhan yang sanggup mengerjakan tubuh kami. Kami bersyukur kami diciptakan sungguh amat baik. Dan karya-Mu di atas kayu salib kembali membuat kami sungguh amat baik hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Jadikan orang-orang yang selalu sadar bahwa kami ini adalah hamba-Mu. Yang
Karena kami selalu berkata ya untuk setiap kehendak, ya untuk setiap perkataan. Seperti Maria. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak. Ya, shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ada pengumuman penting, info Natal. Natal kita minggu depan, hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, ya, jam 5 sore. Kita ubah ke jam 5 sore, ya. Ibu-ibu kemarin berkata, Pak, sore aja Natalnya supaya bisa nyanyi malam kudus. Kalau siang nanti nyanyinya siap kudus. Ya, itu bercanda Bapak Ibu. Ya. Nah, tempatnya ini yang perlu diperhatikan. Tempatnya kita akan menggunakan Telaga Seafood Resto di Lipo Cikarang. Telaga Seafood, yaitu ada ballroomnya, ada tempat pertemuannya, gedung pertemuannya. Itu bisa cukup menampung sebenarnya kurang lebih 200 orang, cuma dengan posisi jaga jarak separuhnya. Mengapa keputusan ini diambil? Karena dengan berbagai pertimbangan, yang utama karena keterbatasan tempat kita. Pastinya kalau Natal dibuat di tempat ini udah saya nggak tahu deh, jadi cendol apa jadi dawet, udah untel-untelannya nggak karuan-karuan. Walaupun bawah dipakai, tetap nggak akan mengcover. Karena beberapa jemaat berkata, Pak, boleh ya saya ajak saudara saya yang belum percaya Tuhan. Ini kan kesempatan kita untuk membawa mereka ke Tuhan. Oleh sebab itu kami pengurus, setelah kami berdoa, mempertimbangkan, akhirnya kita putuskan untuk kita pindah. Hari Minggu saja tanggal 12, satu kali ibadah jam 5 sore. Nanti mungkin kalau yang masih belum tahu tepatnya, nanti mungkin jangan sekarang, kalau sekarang nanti kelamaan jadi lupa. Hari Rabu atau Kamis saya akan share lokasi di grup WA. Saya akan share lokasi. Tapi buat Bapak Ibu yang di sekitar sini pada umumnya udah tahu ya, itu masuk Elysium. Lalu kalau dari sebelah arah Lipo ke sini itu sebelah kiri posisinya. Memang nggak ada tulisannya, tapi masuk saja. Ya, posisinya itu di kurang lebih belakangnya BPK Leo, yaitu ada beberapa tempat makan. Itu satu tempat makan kalau ada seafood kita pakai untuk kita Natal. Dan Natal kali ini kita gabungkan dengan ucapan syukur ulang tahun gereja yang pertama. Kita bersyukur gereja Tuhan di tempat ini 61 tahun minggu depan, pas tanggalnya 12/12. Ya. Sedikit tambahan. Ya, nanti selama ibadah Natal tolong handphone di silent semua. Ya, jangan sampai pas ibadah Natal cari diskonan Shopee. Karena 12/12 itu lebih banyak diskon. Jangan sampai Natal Anda terganggu untuk berburu barang-barang diskon. Ya, maaf ini hanya sekedar joke aja saudara. Karena ini tanggal istimewa. Mari kita mau persembahkan tanggal istimewa kita buat Tuhan. Amin. Itu saja, kita bersyukur sama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan di bawah ada laporan penerimaan persembahan Natal. Kita bersyukur. Ya, pertama kita bingung. Waduh, kita kalau pinjam tempat otomatis budgetnya nambah. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Minggu yang lalu, ya seperti saya sampaikan, minggu yang lalu saya jumpa dengan dua orang anak Tuhan. Tiba-tiba mereka tanya, saya nggak ngomong, mereka tanya, Pak, Natalnya tanggal berapa? Tanggal 12. Wih, 12/12 ya? Ya begitulah saya bilang. Karena bertepatan dengan ulang tahun gereja, saya bilang begitu. Terus dia bilang, minta nomor rekening dong. Saya mau ikut partisipasi, puji Tuhan. Yang satu ibu lagi bilang, waduh Pak, nggak ada, saya belum ke ini katanya. Bisa nggak ini lagi nggak ada sinyal? Ada nggak amplopnya? Cash aja katanya. Waduh, saya nggak bawa amplop, saya bilang. Udahlah, itu aja, langsung aja. Puji Tuhan, dari mereka berdua terkumpul 7 juta. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika
ketika kita membutuhkan lebih, Tuhan kasih lebih. Amin. Jangan pernah takut, karena Tuhan kita ada, benar-benar Dia nyata. Ya, jadi kita akan Natal di sana. Dan walaupun kita ini event Natal, kita tidak makan bersama-sama, ya konsumsi dalam bentuk take away, bawa pulang, atau kalau mau makan di mobil silakan. Iya, tapi kita tidak makan bersama, kita tetap mengikuti protokol yang ketat. Kita tahu masuk Desember nanti PPKM akan diberlakukan di level 3. Kita lebih dulu melakukannya, kita lebih dulu untuk disiplin kesehatan. Ya, saya kira itu. Dan hari Rabu masih komsel online masih berjalan. Saya mengajak kita benar-benar mempersiapkan diri untuk Natal ini. Sehingga Natal ini bukan hanya kemeriahan kita saja, tapi benar-benar ada pesan Tuhan yang Tuhan berikan ke dia untuk menjadi bekal kita masuk tahun yang akan datang. Amin. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang Bapak Didi untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kami sudah diberkati dengan luar biasa. Kasih-Mu sudah mengampuni kami, firman-Mu dan menguatkan kami, Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Dan mengucap syukur bangsa kami tetap ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Biar Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kami, Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan Kau sertai mereka. Para pembantunya Tuhan sertai mereka. Setiap keputusan-keputusan yang diambil biar hikmat daripada Tuhan saja, sehingga keputusan yang Tuhan adalah keputusan yang tepat, sehingga membawa bangsa kami, negara kami Tuhan menjadi ke arah yang lebih baik lagi, Tuhan. Kami bersyukur pandemi yang sudah mulai melandai, Tuhan. Tapi Tuhan, kami juga tahu ada varian baru. Biarlah itu tidak membuat kami khawatir, Tuhan, tapi kami selalu waspada, sehingga kami menjaga diri kami masing-masing, Tuhan. Berkati para tenaga medis, para nakes, Tuhan, Kau tolong mereka, Tuhan, berkati hikmat-Mu. Dan Tuhan juga tolong Kau vaksinasi biar berjalan secara merata, Tuhan, di seluruh negara kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keamanan bangsa kami, Tuhan. Lindungi, jauhkan dari segala ancaman itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami ucap syukur, Tuhan, Kau sudah menyertai kami 1 tahun. Dan tepatnya tanggal 12 nanti kami akan berulang tahun, Tuhan. Demikian juga untuk kami untuk merayakan, menikmati kedatangan-Mu, Tuhan, memperingati kedatangan-Mu dan perayaan Natal mendatang, Tuhan. Tuhan sertai Tuhan acara ini, Tuhan. Kau hadir. Dan biarlah Tuhan, jemaat-Mu boleh dipuaskan, jemaat-Mu boleh menikmati berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Kau menolong setiap panitia, Tuhan, yang sudah bekerja. Kau tolong, Tuhan, juga untuk cuaca, Tuhan, biarlah dalam keadaan baik, Tuhan, sehingga kami semuanya boleh datang bersuka cita memuji memuliakan Tuhan dan hadirat-Mu nyata di tempat itu. Memberkati Teraga Seafood restoran, Tuhan, berkati. Engkau tolong dan mereka semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga menyerahkan, Tuhan, untuk kerinduan kami memiliki sebidang tanah, Tuhan, untuk kami bisa tempati, Tuhan, untuk kami berikan bangunan, Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami, Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang kaya. Tuhan, Kau menyediakan, Tuhan. Dan pertemukan, Tuhan, kami dengan orang yang tepat, Tuhan, untuk mengurusnya ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah gereja-Mu, Tuhan, membawa dampak bagi lingkungan kami. Membawa dampak, Tuhan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan cuma ke dalam kuasa-Mu. Dan kami, Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan kembali dalam
aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami mau kembali ke rumah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari buka hati, angkat tanganmu. Saudara-saudaraku, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani, dan jadilah berkat di mana Tuhan menempatkan kita. Muliakan Tuhan lalu hidup. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Demikian Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas